Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Oke, kali ini kita akan membahas tentang matematika Cina dan India pada mata kuliah filsafat dan sejarah matematika oleh kelompok 2. Nah, anggota kelompok 2 itu terdiri dari Amalia Agustina Putri dengan NIM 20.2040.02, Sisti Anissa Rizky dengan NIM 20.2040.03, Arita Sapanisa dengan NIM 20.2040.08, Agung Gintara dengan NIM 20.2040.10, lalu dia Ayu Latifa dengan NIM 20.2040.23, dan Aldira Saniki dengan NIM 2040.40.30. Nah, yang pertama matematika Cina. Matematika Cina. Perkembangan matematikanya diperkirakan dimulai pada pertengahan abad kedua. Pada pertengahan abad kedua, Cina secara teoretis diperintah oleh seorang raja, kemudian ditata oleh kaisar yang berperan dalam memastikan keharmonisan keluarga. Akan tetapi, dari waktu ke waktu, satu dinasti dapat menggulingkan dinasti yang lain. Nah, mereka saling bersaing membagi Cina. Perbatasan lahan dibatasi dengan tembok besar Cina yang memisahkan Cina dan peradaban dari kelompok barbar yang mengancam. Nah, jadi tujuan dibentuknya tembok besar Cina salah satunya untuk memisahkan Cina dan peradaban dari kelompok yang barbar yang mengancam. Nah, itu mungkin salah satu tujuan dari dibangunnya tembok besar Cina. Hal yang dijadikan catatan khusus dari penggunaan matematika Cina adalah sistem notasi posisional bilangan desimal. Nah, yang disebut pula bilangan batang. Jadi sistem posisional bilangan desimal disebut juga bilangan batang, di mana sandi-sandi yang tidak sama dipergunakan kepada bilangan-bilangan selang 1 dan 10, dan sandi-sandi yang lain sebagai perpangkatan dari 10. Dengan demikian, bilangan 123 ditulis memakai lambang kepada 1 diiringi oleh lambang kepada 100. Selanjutnya lambang kepada 2 diiringi lambang kepada 10. Nah, diiringi lagi lambang kepada 3. Dan itu penulisan untuk 123. Lalu, prosedur seperti inilah yang diajarkan sistem bilangan yang paling canggih di dunia pada saat itu. Mungkin dipergunakan beberapa zaman sebelum periode Masehi, dan tentunya sebelum dikembangkannya sistem bilangan India. Nah, jadi pada saat itu inilah yang paling canggih, yaitu dengan menggunakan sistem bilangan batang. Sistem bilangan batang ini adalah sistem yang paling canggih pada masa itu. Lalu, bilangan batang memungkinkan penyajian bilangan sebesar yang diinginkan dan memungkinkan aturan yang dimainkan pada Xuanpan atau bisa kita bilang sempua Cina. Nah, tanggal penemuan Xuanpan tidaklah pasti, tetapi tulisan terdiri bermula dari tahun 190 Masehi. Di dalam catatan tambahan mengenai seni gambar, karya Ku Yui. Nah, lalu karya tertua masih terawat mengenai geometri. Nah, geometri di Cina bermula dari peraturan kanonik filsafat mohisme persangkatan tahun 330 sebelum Masehi yang disusun oleh para pengikut Mozi. Nah, 470 sampai 390 sebelum Masehi. Bangsa Cina juga membuat penggunaan diagram kombinatorial kompleks yang diketahui sebagai kotak tidak dapat diterangkan oleh kecerdikan dan lingkaran tidak dapat diterangkan oleh kecerdikan. Dijelaskan di zaman kuno dan disempurnakan oleh Yang Hui 1238 hingga 1339 Masehi. Zhu Yongqi pada abad ke-5 dari dinasti Selatan dan Utara menghitung nilai pi mencapai 7 tempat desimal yang bertahan dijadikan nilai pi paling akurat selama hampir 1000 tahun. Nah, jadi
1000 tahun lamanya nilai V itu bukan 3,14 tapi 3,14 sekian 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 hingga ada 7. Kalau sekarang kan tinggal 3,14 atau 3,14 saja. Kalau pada zaman itu hingga 7 tempat desimal. Nah, bahkan setelah matematika Eropa mulai mencapai kecemerlangannya pada masa Renaissance, matematika Eropa dan Cina adalah tradisi yang saling terpisah. Dengan menurunnya hasil matematika Cina secara signifikan, hingga para misionaris Jesuit seperti Matteo Ricci membawa gagasan-gagasan matematika kembali, dan selanjutnya diselang dua budaya dari zaman ke-16 mencapai zaman ke-18. Lalu dinasti Cina, periode dari dinasti Cina. Yang pertama itu dinasti Zhou atau bisa dipanggil Zhou. 1000 hingga 221 sebelum Masehi. Terdapat perkembangan matematika yang cukup besar selama periode ini. Bentuk tulisan bahkan angka telah diperbaiki. Nah, jadi pada masa ini tulisan dan angka telah diperbaiki agar lebih dipermudah. Nah, lalu yang kedua yaitu dinasti Qin atau bisa dikatakan Qin, Qin. 221 hingga 207 sebelum Masehi. Persatuan dan upaya represif yang kuat oleh pemerintah dilambangkan untuk pertama kalinya. Feodalisme yang kejam dihilangkan. Meskipun dinasti ini cukup singkat, tetapi selalu menjadi simbol dalam organisasi pusat negara. Nah, lalu ada dinasti Han, 202 hingga 220 Masehi. Nah, periode besar pertama untuk sejarah matematika di Cina, informasi yang paling penting adalah Jinsang Xuanzu atau 9 bab tentang seni matematika. Begitupun juga pada masa ini, matematikawan dihormati dan matematika berkembang. Nah, jika teman-teman penasaran dengan 9 bab tentang seni matematika, teman-teman bisa search aja di Google tentang 9 bab tentang seni matematika. Nah, dan di sana akan banyak file yang bikin kita semua tertarik. Jika kita tertarik, bisa kita baca tentang 9 bab tentang seni matematika. Nah, lalu ada dinasti Sui, 581 hingga 618 Masehi. Dinasti Sui menyatukan Cina bagian utara dan selatan, membuat proyek kanalisasi. Pada masa ini, matematika mendapat tempat pada kurikulum nasional dan juga sekolah matematika pusat didirikan. Nah, jadi pada masa ini terdapat sekolah khusus matematika yang didirikan. Nah, lanjut. Matematika Cina kuno menemukan sistem notasi posisional bilangan desimal yang disebut root numeral atau bilangan batang. Nah, sistem bilangan ini dinamakan bilangan Suzhou. Dalam sistem root numeral, batang bambu kecil disusun untuk mewakili angka dari 1 sampai 9. Nah, seperti inilah gambaran untuk bilangan batang sendiri. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Seperti inilah bentuk bilangan batang. Nah, selain root numeral, bangsa Cina mengenal sistem bilangan dengan menggunakan lambang Cina. Jadi lambang-lambang Cina itu seperti ini. Nah, untuk melambangkan angka dari 1, 2, 3 hingga 10.000 hingga seterusnya, masih banyak lagi. Dan kalau teman-teman masih penasaran untuk bilangan 11 bagaimana, untuk bilangan 112 bagaimana, bisa teman-teman cek di Google untuk lebih jelasnya. Nah, kita lanjut. Jinsang Xuanzu atau 9 bab tentang seni matematika berisi materi mengenai pengukuran luas segitiga, luas trapesium, dan luas lingkaran dengan berbagai rumus. Selain itu juga menjelaskan mengenai pecahan, persen, perbandingan, serta akar pangkat 2 dan 3 dari suatu bilangan. Buku ini juga menjelaskan beberapa aturan menghitung isi benda, yaitu prisma, silinder, dan piramida.
menghitung isi benda. Nah, benar. Menghitung isi benda ini yaitu kita menghitung volume. Menghitung volume yaitu isi benda. Jadi di buku ini juga dijelaskan tentang menghitung volume. Nah, lalu tokoh-tokoh matematika India. Yang pertama yaitu Zhang Heng, seorang polimath Cina, yaitu seorang yang tidak hanya matematikawan, tetapi astronomi, ilmuwan, dan lain-lain. Dalam matematika memberikan rumusan V untuk menentukan volume bola dan dikenal sebagai penemu seismograf. Nah, jadi kalau ditanya siapakah penemu seismograf pertama? Nah, jawabannya yaitu Zhang Heng. Tapi kalau teman-teman search di Google, pasti nanti yang keluarnya ada nama-nama lain. Nah, nama-nama lain itu adalah bagian dari penyempurna seismograf pertama. Seismograf pertama itu diciptakan oleh Zhang Heng dan disempurnakan oleh penemu-penemu lainnya. Lalu yang kedua yaitu Lui Hui. Ada dua karya. Yang pertama yaitu The Nine Chapters of Mathematical Art. Yang kedua yaitu Hai Do Xuanjing yang banyak masalah praktik geometri. Nah, Lui Hui memberikan jika positif batang berwarna hitam, jika negatif batang berwarna merah. Hitam, merah, positif, negatif. Nah, kalau teman-teman ingat, di bagian magnet batangan itu warnanya selalu hitam dan merah untuk kutub positif dan negatif. Nah, walaupun terkadang ada yang warna biru dan merah, tetapi intinya untuk kutub positif dan negatif selalu berwarna hitam dan merah. Lalu yang ketiga yaitu Zhu Yangqi. Karyanya adalah perbandingan keliling sebuah lingkaran dengan diameter. Lalu ada Yang Hui, analisis rinci aturan matematika. Yang kelima yaitu Zhu Xiji, karyanya ilmu komputasi dan digit mirror yang berisi tentang segitiga Pascal. Dan yang keenam yaitu Cheng Dawei, karyanya yakni Kuan atau sumber umum metode komputasi. Nah, sebenarnya masih banyak lagi lainnya tentang tokoh-tokoh matematika Cina. Bisa teman-teman search di Google jika masih penasaran siapa lagi penemu matematika di Cina. Nah, kita lanjut ke yang kedua yaitu matematika India. Matematika India atau bisa juga disebut matematika Hindu. Jadi matematika India juga disebut matematika Hindu. Muncul pada abad ke-26 sebelum Masehi dan berakhir pada abad ke-14 sebelum Masehi. Jadi sekitar 12 abad lamanya matematika India. Berkembang setelah matematika Cina dan berakhir tepat sebelum munculnya matematika Eropa. Menjadi matematika India ini ada di antara matematika Cina dan Eropa. Matematika India dimulai sejak munculnya sebuah peradaban yang terletak di daerah aliran sungai Indus. Nah, peradaban ini bisa disebut peradaban lembah Indus. Nah, jadi berada di aliran sungai Indus dan peradaban ini disebut lembah Indus. Kota-kota yang mereka tempati kala itu diatur secara geometris. Jadi pengaturan kota tersebut diatur secara geometris. Nah, artinya matematika sudah berjalan di lembah Indus. Sekitar abad ke-15, bangsa India diusir oleh bangsa Arya yang datang dari Asia Tengah. Selama kira-kira 1000 tahun, bangsa Arya menyempurnakan tulisan Hindu dan bahasa Sanskerta. Jadi bangsa Arya ini datang bukan cuma mau mengusir, tapi datang dan juga menyempurnakan. Walaupun niat awalnya bukan untuk menyempurnakan, tetapi setelah mereka datang, mereka menyempurnakan tulisan Hindu dan bahasa Sanskerta. Beberapa penulis agama juga menulis sejarah matematika, karena dalam pembangunan altar Buddha direntangkan tali yang menunjukkan pengenalan segitiga Pythagoras. Nah, kita lanjut. 3 periode perkembangan matematika India. Periode pertama dimulai sekitar 900 sebelum Masehi dengan hasil matematika membentuk bagian dari Veda atau Weda. Bisa teman-teman cek apa itu Veda.
Jadi teman-teman bisa lebih paham tentang agama Hindu jika teman-teman penasaran tentang Veda. Lalu periode kedua dimulai dengan karya yang disebut Siddhanta. Sebagian besar berkaitan dengan astronomi, tetapi berisi penjelasan matematis hasil yang muncul pada abad kedua Masehi. Yang ketiga atau periode ketiga dimulai selama 2 abad pemerintahan Inggris. Matematika India ini kemudian dikenal di barat. Dan ahli matematika India mulai bekerja dan menulis dalam gaya matematika modern yang sekarang disebut universal, matematika universal. Lalu karya besar matematika India. Yang pertama itu Sulfa Sutras. Dalam periode 800 hingga 500 sebelum Masehi, satu potong ayat dari konten geometris dan aritmatika ditulis menjadi bagian dari Veda. Ayat-ayat ini dikenal sebagai Sulfa Sutras atau Sulba Sutras. Dalam kasus Veda, benda-benda diukur dengan kabel altar. Pemeliharaan api altar adalah tugas bagi umat Hindu yang soleh. Nah, yang kedua yaitu naskah Baksali. Sebuah manuskrip Birsbach digali pada tahun 1881 di desa Baksali, dekat Peshawar, Pakistan. Diakui oleh beberapa sarjana sampai saat ini dari abad ke-7. Naskah Baksali berisi beberapa pembahasan mengenai aljabar yang numerik. Jadi, asal-usul dari naskah Baksali itu penamaannya karena terdapat di desa Baksali. Nah, lalu yang ketiga yaitu matematika Buddha dan Jain. Jainisme sering mengarahkan para pengikutnya untuk belajar matematika yang memberikan suatu perbedaan semacam kesenangan, salah satu yang menarik pikiran. Nah, kesenangan salah satu yang menarik pikiran. Matematikawan Jain terkenal karena aljabar Strike Sutra dari abad kedua sebelum Masehi untuk konsentrasi pada topik yang khusus untuk matematika Hindu awal seperti kombinatorik pada Sutra Bhagati dari sekitar abad ke-300 sebelum Masehi dan untuk spekulasi tanpa batas angka Anuyoga Duatra Sutra mungkin dari abad pertama sebelum Masehi. Jain adalah yang pertama menggunakan akar kuadrat dari 10 sebagai perkiraan terhadap rasio lingkaran dengan diameternya, yaitu nomor yang kita sebut pi. Nah, kita lanjut ke angka Hindu Arab. Sistem angka desimal di mana 10 simbol digunakan dan nilai simbol tergantung pada lokasi fisiknya relatif terhadap simbol-simbol lain dalam representasi suatu angka. Datang ke dunia modern dari India melalui peradaban Muslim abad pertengahan seperti sebuah simbol yang disebut dalam bahasa Sanskerta Sunya, yang berarti kosong. Muncul dalam karya Brahma Gupta seabad sebelum Aryabhata. Nah, jadi seperti ini simbol-simbolnya. Ada Brahmi, Indian Gwalior, lalu ada West Arabic, East Arabic, dan lain-lainnya. Nah, kalau teman-teman penasaran, cek di Mbah Google. Di sana ada lebih jelas gambarnya. Apabila di sini gambarnya sedikit buram, kalau di Mbah Google kan bisa di zoom. Nah, silakan cek di Mbah Google. Lalu ada tokoh-tokoh matematika India. Yang pertama, Surya Siddhanta. Selama abad kedua, ketiga, dan keempat, para ilmuwan Hindu menyusun risalah astronomi yang dikenal sebagai Siddhanta. Salah satu karya ini yaitu Surya Siddhanta atau sistem matahari dari akhir abad keempat telah bertahan utuh. Daur waktu kosmologi dijelaskan dalam tulisan itu yang merupakan salinan dari karya terdahulu yang bersesuaian dengan rata-rata tahun siderik.
yaitu 365,2563627 hari yang hanya 1,4 detik lebih panjang terhadap nilai modern sebesar 365,2563605 hari. Jadi hanya 1,4 detik. Segitu rincinya mereka menghitung. Nah, karena mereka adalah tokoh-tokoh matematika yang mempunyai pola pikir dan ketelitian, maka dari itu mereka bisa menghitung perbedaan yang hanya 1,4 detik. Nah, lalu ada Aryabhata, Irdabhata. Pada abad 499 memperkenalkan fungsi persinus, menghasilkan tabel trigonometri India pertama tentang sinus, menggambarkan teknik-teknik dan algoritma aljabar dan karya-karya Aryabhata lainnya. 10 tahun setelah pertemuannya, Aryabhata diterbitkan di Leiden dan menarik minat para sarjana Eropa dan Amerika. Itu terdiri dari 123 bait. Dibagi menjadi 4 bagian, di mana yang pertama, ketiga, dan keempat berkaitan dengan astronomi dan pengukuran waktu. Lalu yang ketiga yaitu Brahmagupta. Nah, Brahmagupta, teorema-teorema Brahmagupta yang eksak, yaitu dengan memanfaatkan rumus-rumus Archimedes Heron, yaitu untuk menentukan jari-jari lingkaran luar suatu segitiga. Misalnya, Brahmagupta memberikan rumus-rumus yang ekuivalen dengan rumus trigonometri yang kita pakai sekarang, yakni 2R sama dengan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, Brahmagupta rumusnya ekuivalen dengan rumus-rumus yang ini. Jadi, mereka telah mengetahui tentang trigonometri pada masa lalu, dan sekarang ternyata itu ekuivalen dengan rumus-rumus ini. Lalu Bhaskara II, dia adalah penulis Siddhanta Shiromani dalam 4 bagian, sebuah karya tentang aljabar dan astronomi geometris. Hanya yang pertama dari bagian ini yang dikenal sebagai Lilavati atau aritmatika, dan yang kedua yang dikenal sebagai Bijaganita yaitu aljabar, yang meliputi 2 bagian yaitu Goladaya atau bola, dan Grahaganita yaitu matematika planet-planet. Nah, yang terakhir yaitu para Muslim India. Tokoh terakhir para Muslim India. Budaya matematika India mencerminkan pembagian agama antara Muslim dan Hindu masyarakat sampai batas tertentu. Penaklukan Muslim membawa buku-buku Arab dan Persia matematika ke India. Beberapa karya ini diterjemahkan dari bahasa Yunani kuno, dan di antaranya mereka adalah elemen Euclid. Lalu matematika India dalam periode kolonial dan setelah kolonial. Nah, Srinivasa Ramanujan, yaitu topik Sridhara, adalah salah satu di mana matematikawan India telah mengantisipasi beberapa penemuan di Eropa abad ke-17 dan ke-18. Nah, mereka telah mengantisipasi apa yang akan terjadi pada abad ke-17 dan ke-18. Nah, fasilitas dengan teknik ini yang membedakan Ramanujan yang belajar matematika sendiri setelah menolak masuk ke universitas di India. Nah, walaupun dia menolak masuk universitas, tapi dia tetap belajar sendiri. Nah, maka dari itu kalau ini bisa kita jadikan sebagai acuan. Walaupun tidak sekolah, tapi tetap belajar. Nah, dengan kita masih sekolah, kita harus tetap semangat belajar. Masa kita kalah sama orang yang nggak sekolah, kan? Nah, maka dari itu kita harus semangat belajar. Dan terima kasih. Semoga yang saya sampaikan pada materi ini yang telah dirangkum oleh teman-teman kelompok 2 berguna bagi kita sebagai pengetahuan tentang sejarah matematika dan juga sebagai motivasi untuk tetap semangat dalam belajar. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian video yang
akan berguna bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.